Saya mengenal Nadiem sekitar 20 tahun lalu. Dulu sewaktu saya menjadi jubir presiden di istana dan dia menjadi staf panitia seminar di mana saya menjadi pembicara. Saya lihat dia benar-benar mulai dari bawah. Dia yang jemput saya di parkiran waktu itu dan saya suka bercanda dengan Nadiem. Dulu kamu yang bawain tas saya. Saya tidak banyak impresi mengenai Nadiem waktu itu. Yang saya ingat, dia punya percaya diri, kompetensi, dan ambisi yang tinggi. Jadi saya tidak heran ketika dia diterima di Harvard University. Dan beberapa tahun kemudian saya mendengar Nadiem mulai bisnis Gojek. Saya sebenarnya agak was-was waktu Nadiem masuk pemerintah. Mengapa? Karena budaya korporat Nadiem pasti akan banyak berbenturan dengan budaya birokrasi pemerintah. Pertanyaan di akhir sesi itu, dan beliau mempertanyakan apakah layak suatu program digitalisasi yang malah menambah transparansi, menambah akuntabilitas, malah itu yang dituduh sebagai suatu tindakan korupsi. Nadiem lebih efektif sebagai entrepreneur ketimbang pejabat negara. Dan tragisnya, walaupun Nadiem selalu menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, setelah Nadiem mengalami musibah kasus ini, Jokowi tidak pernah menyapa atau menunjukkan empati pada Nadiem. Dalam kasus ini, bahwa anak-anak muda yang mau masuk, mau membersihkan unsur-unsur korupsi, malah yang akhirnya dituduh korupsi. Apa yang saya lihat dari kasus Nadiem ini banyak sekali kejanggalannya. Kalau ini kasus korupsi, faktanya Nadiem tidak pernah menerima uang, tidak pernah berupaya memperkaya diri melalui kebijakan. Bahkan secara finansial, Nadiem sendiri yang justru menurun kekayaannya semenjak menjadi menteri. Tidak ada mens rea atau niat jahat Nadiem dalam kasus ini. Dan kerugian negara juga tidak terbukti. Bahkan ada pandangan bahwa negara justru untung. Contohnya CDM dibilang total loss, menjadi kerugian negara. Padahal CDM satu-satunya cara untuk meningkatkan transparansi, untuk memastikan tidak ada kerugian negara. Padahal program ini adalah bukan program yang menghasilkan kerugian, tapi malah penghematan anggaran, karena dipilihnya yang lebih murah dari harga pasar, yang softwarenya gratis. Bagi yang bertalenta, mereka akan bertanya, buat apa bergabung dengan pemerintah kalau nanti akan dinadimkan? Nadiem aja yang begitu besar jasanya bagi ekonomi kerakyatan yang dulu dielu-elukan oleh semua orang dan rela mengorbankan posisinya di Gojek untuk bantu pemerintah, kini dibegitukan.